Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Git reset. Sebelumnya kita udah bahas inisialisasi Git sampai ke restore kalau nggak salah ya. Itu nanti bisa dibaca-baca lagi lah sama teman-teman. Terus nanti ada kuis juga, itu teman-teman kalau bisa mengerjakan juga. Nanti saya ada kompensasi tambahan poin juga sih. Kalau memang jawabannya 100 benar ya, 100%. Ada 10 pertanyaan, pilihan ganda, gampang lah itu. Oke, itu untuk nge-refresh aja sih, nge-refresh di materi sebelumnya. Oke, kita akan bahas Git reset. Nah, Git reset ini berfungsi untuk mengembalikan perubahan yang sudah ditambahkan ke posisi sebelumnya. Nah, ini ada dua perintah. Yang pertama, Git reset membatalkan semua perubahan yang ada di staging, sehingga kondisi staging sama dengan repository dan posisi perubahan pindah ke working directory. Oke, kita ini dulu kita praktekkan. Nah, bentar ini saya udah mulang di pasar. Oke lah. Oke, ini saya udah bikin udah bikin folder latihan. Nah, ini ada readme, coba saya tambahkan. Dia posisinya udah ada di repo lokal, saya mau edit. Nah, ini rukun Islam lah katakan ya. Yang pertama syahadat kita tambahkan, kita save syahadat. Oke, nah git status, nah dia masih ada di working directory karena perubahannya belum dimasukkan staging. Nah, kita masukkan ke staging, git add readme atau git add titik karena filenya cuma satu. Oke. Nah, git status. Nah, ini ada di staging nih. Dalam case faktualnya nanti teman-teman misalkan udah banyak merubah file karena ada bug fix atau enhancement, itu ada beberapa file yang dirubah atau satu file cuma di beberapa tempat yang sudah dirubah udah masukin ke staging. Nah, ternyata pas di perjalanannya ada yang lupa nih perubahannya gitu, atau ada yang salah nih, ini kita bisa reset gitu. Karena konsekuensinya ketika perubahan itu udah masuk staging, nah ketika perubahan itu udah masuk staging dan kita mengetikkan git commit in bla 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 bla, message-nya itu udah masuk ke repo soalnya gitu. Jadi untuk menghindari hal itu, misalkan ini dibatalkan saja, kita tinggal ini aja git reset. Nah, kita coba lihat. Nah, ini dia balik lagi ke working directory. Jadi kita bisa mengedit lagi nih mengedit lagi file yang atau perubahan-perubahan yang udah ditambahkan ke file-file source code atau file tertentu lah gitu ya. Nah, misalkan di sini pun kita mau batalkan lah tidak ada perubahan, ya itu ini kalau yang di sini kita ini aja git restore aja. Nah, git restore read. Nah, git status. Nah, ini nggak ada. Kita coba lihat filenya. Tadi kita udah nambahin kan ya. Nah, ini bentar. Oh, ini mah yang sebelumnya. Ini tadi kita nambahin poin pertama syahadat, jadinya kosong lagi gitu. Jadi reset dan restore itu mirip untuk mengembalikan, cuman untuk restore itu hanya spesifik untuk file tertentu. Kalau reset dia semua perubahan, mau berapapun filenya, mau berapapun perubahannya, dia balik lagi ke working directory yang tadinya sudah sebelumnya kita masukkan staging. Seperti itu. Jadi git reset itu untuk mempermudah kita lah, kayak kayak undo-nya gitu lah. Oke. Yang kedua, get reset hard. Ini strip hard, membatalkan semua perubahan yang ada di working directory dan staging sehingga kondisinya sama dengan repository.
Oke. Case study yang ketika eh, kita coba ini git status. Oke, kosong kita tambahkan. Nah, kita tambahkan poin 1. Tekan lagi ini. Nah, kita git add. Oke, ini kan tadi kita coba git reset. Git reset. Nah, dia balik lagi ke working directory. Ya kan? Nah, ini. Poin 1-nya masih ada syahadat dia. Kan masih syahadat. Nah, ketika di working directory pun mau kita reset. Nah, ketika di working directory pun kita mau reset semua perubahan, semua file, kita tinggal git reset hard. Nah, kayak gini. Oke, git status, dia kembali ke awal, kosong. Itu. Kondisinya sama, filenya sama seperti sebelum ditambahkan perubahan. Gitu. Jadinya itu yang dimaksud git reset dan git reset hard. Cuman bedanya ya tadi, kalau git reset hard, git reset aja dia hanya mengembalikan ke working directory. Kalau git reset strip hard semuanya dihilangkan perubahannya. Jadi undo all lah kalau memang ada fitur itu. Baik di working directory, baik di staging itu dihapus perubahannya. Jadi teman-teman nggak usah di IDE-nya gitu ya, di IDE-nya nggak usah undo, mana lagi ya perubahannya di mana, di file mana, nggak, itu repot banget. Kalau pakai git udah tinggal git reset aja semuanya kembali ke awal, seperti itu. Jadi nggak perlu ini apa satu-satu di IDE-nya. Oke, itu git reset. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Halo, gimana, Wan? Nah, tidak bisa. Iya. Gitu, Des. Itu nggak ada sih. Jadi, eh, kita lihat dulu. Hanya current head. Maksudnya current head itu yang sedang kita kerjakan aja gitu. Nah, misalkan kita saat ini kita lagi ngerjain nih, nambahin misalkan ya, nambahin udah mulai current nih, current kerjaan sekarang, sebelum 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 apa sebelum ada maksudnya dibatasinya dengan ini, dibatasinya sebelum commit. Belum, tidak bisa. Itu nanti paling nanti di materi depan lah. Ada ini ada fiturnya lagi. Dan itu pun nggak pakai tanggal, pakai simbol, pakai ID itu, pakai ID commit itu, gitu. Ada lagi? Bentar, Ri, suaranya kirang ageng, Ri, bentar. Iya, iya. Apa? Nggak akan bisa repo? Oh, kalau udah di repo bisa di reset nggak gitu ya? Oh, nanti di materi berikutnya. Ya, kalau ini masih pakai staging. Yang fitur git reset dan git reset strip hard ini cuma sampai staging. Working directory dan staging. Ada yang lain? Cukup. Nanti ya bolehlah di terakhir kalau belum kepikiran sekarang.
Nah, ini ada reset head inilah apa tanda halis 1 gitu ya. Nah, ini ada sedikit beda nah terkait pertanyaan Ari nih. Ini bisa nggak sampai repo di reset? Nah, ini di sini fiturnya ada di sini. Jadi ini berfungsi untuk membatalkan commit terakhir. Jadi current commit yang barusan kita commit baru bisa kita reset gitu. Berfungsi untuk membatalkan commit terakhir dan mengembalikan perubahan ke posisi sebelumnya gitu. Sama aja kayak tadi mengembalikan ke awal gitu. Ada 3 mode reset yaitu soft, mix, ini defaultnya, dan hard. Nah, git reset soft ini membatalkan commit terakhir dan juga membatalkan perubahan di repository. Sehingga posisi perubahan akan berpindah ke staging. Nah, biasanya digunakan untuk mengubah pesan sih, atau ada juga case lain sih sebenarnya. Ya cuman keseringannya ketika kita commit, nah message-nya itu kan suka nggak jelas tuh. Biasanya kalau saya lihat di repo juga cuman update, nggak detail nih, ini commit-nya perubahannya apa, nggak jelas gitu, cuman update. Nah itu kalau mau merubah itu ya ini, biasanya dia nge-reset soft pakai head alis 1 gitu. Kita coba. Oke. Ini tadi udah ditambahin belum ya? Status, oke, kita udah tambahin ya, apa tambah? Oh, belum nih. Nano readme, kita tambahkan 1. Oke. Nah, git add. Nah, git commit. Menambahkan poin 1. Nah, oke. Kita ini udah di commit, git log. Nah, ini udah ada ya. Tadi kita nambahin commit. Ini baru ada 2 simpul, baru ada commit 1, commit 2. Nah, kita tambahin lagi, coba nano. Nah, oke. Kita add. Menambahkan poin 2. Oke, git log. Nah, ini udah ada 3 simpul commit nih. Yang pertama, dia pasar rukun Islam. Yang commit kedua, 1 rukun Islam. Yang poin kedua, rukun, ya itu menambahkan poin 2. Nah, bentar. Kita tambahin lagi satu lah. Nano. Oke, misalkan munggah haji, naik haji. Nah, git status. Oke, git commit. Poin 3. Oke, git log. Oke, ini ada 4 simpul ya. Ada 4 commit. Nah, ternyata pas kita cek di filenya Islam, syahadat, sholat. Nah, yang ketiga itu bukan munggah haji ternyata. Ini harus diedit gitu ya. Tapi ini filenya udah di commit nih. Ini gimana caranya gitu ya. Nah, ini ya tadi kita coba git reset soft head. Nah, oke, git status. Nah, perubahan tadi masuk lagi ke yang ke staging. Kalau kita cek git lognya, online. Nah, dia balik lagi mundur. Jadi yang tadinya udah ditambahkan yang poin 3, jadi mundur lagi, dibatalkan commit yang terakhir. Gitu. Kita edit lagi nih. Kalau di staging kan kita nggak bisa edit nih. Kita nggak bisa edit. Atau bisa commit lagi, bisa. Pilihannya kita bisa commit lagi, memperbaiki message-nya, atau kita edit lagi nih si file ini. Cuman caranya kan
dia ada di staging nih, dia harus ke working directory dulu, di restore dulu. Di restore dulu, atau pakai tadi git reset juga bisa. Nah, git reset. Nah, dia kembali ke working directory, kita baru bisa edit. Nah, 1 salat, 2 salat, 3 zakat. Nah, kita edit nih. Nah, save lagi. Oke, kita add lagi. Nah, oke, ini kita commit baru. Menambahkan poin 3 rukun Islam. Nah, kita git log. Nah, ini ada lagi nih commit terakhir ini simpelnya ada 4. Nah, kita cek filenya. Oh ya, udah benar ya, yang 3 itu zakat bukan munggah haji gitu ya. Nah, itu caranya. Jadi ketika git reset soft, misalkan kayak ini kan commit nih. Aduh. Bentar. Ini yang soft ya. Yang soft, commit 1, commit 2, commit 3. Nah, misalkan kita terakhir itu di 3 nih. Nah, posisi head. Nah, kalau kita lihat tadi nih. Bentar. Git log. Nah, ini kan ada head. Head itu pointer. Pointer di mana aktif apanya ya? Aktif perubahannya ada di mana gitu. Nah, yang sekarang ini aktif perubahannya ada di commit terakhir yang ini, ID ini. Jadi ini tuh head itu pointernya. Pointer apa ya? Current perubahannya ada di mana gitu. Ini apakah ini bisa di sini headnya bisa gitu. Kita coba cek. Nah, kita ngomongin head dulu ya. Git git show kalau nggak salah. Check out. Nah, ini. Nah, ini head bisa mundur, bisa. Ini head ini sebagai pointer aja. Directory aktif kita, working direct apa ya? Perubahan di working directory kita di area kita itu ada di node mana gitu, ada di perubahan yang mana. Kita bisa mundur nih ke sini gitu. Itu nantilah di depan itu terkait dengan branch. Tapi sekilas head itu adalah pointernya. Pointernya itu akan selalu berada di perubahan terakhir di awal gitu. Oke, kita balik lagi. Gimana? Oke, kita ini ya, kita coba cek. Oke, kita clear dulu nih. Ini di master ya. Ini di commit terakhir ya. Ini di commit terakhir. Ini, oke. Kita cek filenya. Nah, filenya ada 3 poin. Oke. Kita akan masuk ke commit ID yang ini. Nah, git check out. Oke, ini udah kita cek di git log all. Nah, ini head-nya ada di sini. Kita cek apakah filenya berubah nggak, gitu ya. Ya, berubah ya. Ya,
hanya sampai sholat hanya 2 poin gitu. Ya, jadi kita bisa maju, bisa mundur gitu. Iya, gear reset soft head. Nah, kita coba ya. Kan seperti apa? Saya juga belum pernah. Setahu saya karena ini headnya karena ini ada di commit kedua, maka kalaupun mau head, tapi kita cobalah. Oke, bentar ini ada perubahan nggak? Ini GitShop ya. Bentar ini ada perubahan nggak di sini? Oke, oke, oke. Ini working ini clean ya. Kita coba git git reset soft head. Apakah commitnya kan ini nggak hilang nggak? Enter. Oke, ini harusnya hilang. Tuh bener ya. Git log line. Ya. Ada yang hilang. Oh ya, jadi ngajeng deh. Jadi ngajeng deh soalnya berarti perubahan anu ieu na. Ah, bentar ini kalau dia. Ya, ngajeng deh gitu. Mundur deh. Nah, oke, ini kita ini dulu lah ya. Takut takut pada nanti makin ngejelimet bingung. Oke, ini saya commit ini teh bisa git diff stage bentar. Oke, dulu. Oke. Kita git check out master. Oke, balik lagi ke master. Oke, ini udah seperti semula aja dulu ya. Nanti takutnya ini dulu. Oke, jadi perubahannya itu hanya sampai ini apa? Sampai staging ya. Jadi ketika kita commit tadi commit yang baru misalkan ya. Commit terakhir. Nah, si head kan ada di sini nih. Head terus ini ada staging juga di sini. Staging. Terus ada working directory. Nah, si head-nya aja yang balik lagi ke posisi commit. Maksudnya kondisi filenya ada di commit kedua. Staging dan working directory tidak berubah gitu. Hanya di reponya aja, si commitnya hilang. Ini si commit ini hilang. Balik lagi ke commit 2, commitnya ada 2. Jadi proses commit 3 itu jadinya baru sampai staging. Kalau yang soft. Sedangkan headnya masih kalau kita git log si commit yang terakhir di cancel balik lagi ke commit sebelumnya gitu. Itu yang soft. Oke. Terus kita lanjut ke yang ini mix. Default. Ini default. Ini commit 1. Commit 2. Commit 3. Oke. Kita baca dulu mana nih. Lah, nggak berubah. Oke, yang kedua git reset head list 1 gitu. Jadi nggak ada optionnya. Kalau yang mix yang default git reset head aja, head
alis 1 aja. Ini membatalkan commit terakhir dan juga membatalkan perubahan di repo dan di staging. Berarti kalau kita lakukan ini, semua perubahan balik lagi ke working directory. Nah, sehingga prosesi perubahan akan berpindah ke working directory. Biasanya digunakan untuk memilah ulang perubahan yang akan dimasukkan ke repository gitu. Oke, kita coba. Oke. Ini apa? Oke. Git statusnya nggak ada. Oke, kita rubah. Nah, kita ini poin 4 ngaco, poin 5 ngaco. Nah. Oh, enggak nih. Bentar. Poin ini misalkan poin 4, ini nomor 5 ngaco. Oke, git add. Nah, ini git commit menambahkan poin 4 dan 5. Oke. Git log. Nah, ini udah ada ini lagi nih. Terakhir di commit terakhir menambahkan 4 dan 5 rukun Islam. Dan ternyata ketika kita cek, oh ini poin 5-nya nggak bener nih. Padahal udah di commit, ya kita ini aja, kita reset aja. Git reset, head, min 1. Ini harusnya balik ketika kita melakukan apa ya, ngetikin git status, ini harusnya warna merah, balik lagi ke working directory. Oke, git status. Nah, ini balik lagi ke working directory. Jadi kita bisa apa ya? Bisa edit lagi. Bisa edit lagi si filenya, perubahannya, mana yang harus dirubah, mana enggak. Oh, ini enggak usah. Kalau banyak file, bisa pilih file mana aja yang mau nanti dimasukkan ke staging, yang di commit. Kalau perubahannya diedit. Nah, yang contoh ini kita perubahannya aja ya yang diedit. Yang nomor 5 kita hapus. Nah, sebentar, ini kan udah git reset tadi ya, kita cek dulu git log tadi. Nah, yang tadi yang menambahkan poin 4 dan 5 udah kehapus tuh. Nah, kita ulangi lagi. Tadi udah di edit. Nah, tinggal git add, git commit, menambahkan poin 4 sajalah, rukun Islam. Oke, clear git log. Nah, ini kayak gitu. Ya, jadi kita cek filenya. Oh, ini udah benar nih. Oke, sip. Berarti commitnya yang tadi diedit gitu. Jadi untuk mix ini yang default ini, posisi perubahannya itu si head staging satu lagi wd working directory. Nah, ketika di reset si head balik lagi ke kondisi commit sebelumnya, pun si staging balik lagi ke kondisi sebelumnya. Yang tidak berubah hanya working directory-nya saja. Seperti itu. Nah, ini kita bisa di working directory, kita bisa memilih atau mengedit perubahan atau memilih file-file yang mana yang mau dimasukin staging, yang kemudian nanti di commit menjadi commit 3. Ya, commit 3-nya ketika di reset tadi ini batal. Gitu. Kalau yang soft, cuman si head-nya aja balik, yang si filenya balik ke kondisi sebelumnya saja. Sedangkan staging itu masih sama gitu, masih tidak berubah, siap di commit. Kalaupun mau di commit lagi, commit ulang dengan message yang berbeda biasanya. Ataupun kalau mau diubah harusnya pakai ini aja, pakai yang reset mix ini. Nggak usah pakai soft. Soft itu biasanya tidak ada perubahan terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan gitu. Jadi hanya ingin mengkomit ulang biasanya. Ini tuh biasanya ingin
ini biasanya ingin mengcommit ulang. Karena dia udah masuk staging nih, biasanya kalau udah masuk stagingnya sebenarnya siap di-commit. Nah, biasanya ingin mengcommit ulang dengan message yang berbeda. Nah, kalau yang ini biasanya ingin merubah perubahannya gitu. Karena ketika kita melakukan riset yang ini, dia masuk lagi ke working directory. Biasanya ini ingin merubah atau memilah yang akan dimasukkan ke staging dan kemudian di-commit. Masuk ke staging dan kemudian di-commit. Yang kemudian dimasukin ke repo lah gitu ya. Gitu. Jadi peruntukannya, kegunaannya itu berbeda biasanya. Kalau kita udah commit nih, message-nya salah nih. Message-nya pengen detail nih si klien. Oh ya udah, commit-nya di reset-nya soft aja. Nanti kita commit ulang gitu. Dengan message yang lengkap, misalkan perubahan ini itu. Jadi si klien nggak bingung nih. Message-nya cuma update doang. Ini update-nya update apaan gitu ya. Biasanya kayak gitu. Biasanya dikomentari nanti ketika di kita juga nanti ketika udah mulai menerapkan code review, ya udah dicek juga tuh si commit message-nya yang jelas, jangan asal update isinya nggak jelas kalau update ya. Nah, untuk yang ini yang reset mix, dia perlu ini ulang memilah ulang perubahan yang mana yang ingin di-commit gitu. Ternyata nggak sengaja kita commit, kita masukkan perubahan yang masih kita develop atau masih kita tes nih. Ternyata udah di-commit nih. Wah, ini akan error nih nanti kalau di deploy atau di tes. Ya, kita reset default aja. Kita pilih-pilih lagi mana yang udah siap tes gitu. Itu. Ini yang terakhirnya yang hard. Yang hard itu biasanya membatalkan seluruh commit. Misalkan, bentar. Nah, biasanya kita contoh lah langsung. Oke, kita tambahkan tadi file tadi. Oke, kita tambahkan email. Wah, pokoknya tidak sesuai request lah gitu ya, menambahkan perubahannya gitu. Karena mungkin ada miskomunikasi antara klien support dengan kita gitu. Ada kita ngerjain aja perubahan di aplikasinya, misalkan kalau di sini contohnya di file. Ternyata requirement-nya itu nggak gitu ya. Kan sering tuh kayak gitu. Udah dibikinin tasnya, udah dikerjain sama developer, ujung-ujungnya dibatalkan karena nggak gitu. Itu sering juga tuh kayak gitu. Menambahkan poin 5, 6 DST. Oke, kita git log. Nah, ini udah menambahkan nih. Ini ada request nih dari dinas mana gitu, misalkan dari support MB-nya gini-gini, oke, kita tambahin, ini udah banyak segala macam, ternyata pas di deliver ke klien nggak gini, beda banget gitu ya. Padahal kita ini udah di commit, ya udah kita git reset hard aja. Git reset hard. Oke, udah. Ini nggak balik kemana-mana, ini dihapus total aja tuh, nggak ada ini. Kita cek git log juga, tuh balik lagi commit yang tadi dibatalkan semua gitu. Ini git reset hard. Nah, itu kasusnya untuk emang salah ini aja, salah implement atau salah menambahkan perubahan file. Jadi si head ini balik lagi ke sini, si staging juga balik lagi ke sini. Si working directory juga balik lagi ke commit sebelumnya, kondisi sebelumnya gitu. Ini
biasanya dipakai untuk ingin membatalkan aja, menghapus, membatalkan, atau menghapus perubahan commit, menghapus commit aja lah ya, perubahan yang sudah di commit gitu. Nah kayak gitu. Ini ketiga ini beda apa ya? Beda peruntukannya gitu. Oke, sampai sini ada ini nggak? Ada yang mau ditanyakan? Bentar, punten, eta kirang tarik. Ya, Hah? Oh ya ya. Komit 3-nya ikutilah. Kalau kita git reset hard gitu ya. Oh, komit 3-nya enggak. Enggak. Ah, jadi ada perbedaan sih. Ada, iya, bisa jadi. Dan biasanya gini, kalau perubahan perubahan seperti itu biasanya di ini di implementasinya di branch bukan di commit biasanya. Ya. Kalau commit-commit kayak gini sebenarnya hanya sebagai poin ini aja. Kalau di Windows tuh kalau kita mau reset apa ya? Dulu tuh reset factory atau apa ya? Itu ada node-node-nya tuh. Jadi ini hanya itu restore point kayak gitu. Sebenarnya kalau ingin yang dimaksud Ari ingin sebenarnya di sini mau berubah itu nanti kita ngomonginnya di branch sih. Ngomongin perubahan di file ini, di file itu terkait fitur misalkan. Itu ngomonginnya nanti di perbedaan branch. Kalau di commit hanya sekedar kita kerja nih. Misalkan ada kerjaan tuh segini nih panjangnya. Sorry. Kita inilah. Nih kerjaan tuh misalkan banyak gitu ya. Misalkan kayak PBB, fiturnya udahlah kita ngerjain ini dulu apa? Ngerjain fitur penilaian dulu. Nah, udah beres nih, udahlah kita tandain aja dulu, udah sampai sini. Kerjaan kita ini udah sampai sini misalkan. Oke, ada lagi nggak misalkan ini di tag penilaian tahap 1 misalkan. Karena belum beres. Kita kerjain lagi sampai beres. Udah nih udah beres penilaian, modul penilaian tahap 2. Kayak gitu. Ini kesininya udah penilaian udah beres, kita ngerjain modul penetapan misalkan. Oh, penetapan cuma sekali coding nih udah beres. Ya udah. Nih kesininya ada apa? Ngerjain lagi modul cetak misalkan. Ini cetak juga satu kali jalan udah beres. Ya udah. Jadi ini node-node ini nih hanya sekedar perekam kerjaan kita sampai mana. Bukan tidak terkait versioning, tidak gitu. Kalaupun di sini misalkan ketika di penilaian 1 misalkan, ini file A misalkan file A ini kita perlu import library X misalkan, atau enggak gitu. Di sini rumusnya itu misalkan A plus B, oh ternyata salah, ya udah kita ngoding aja lanjutin lagi, nggak perlu kita balik lagi ke commit ini terus merubah ini, nggak perlu, kita lanjutin aja kerjain di sini, ini file ini kita rubah di sini A min B harusnya kayak gitu. Jadi kalaupun ada proses yang salah di commit ini gitu, kita nggak perlu balik lagi ke sini, kita ngerjain aja terus ke depan, ubah yang harus dirubah terus kita commit lagi gitu, tulis message-nya apa gitu, perubahan rumus misalkan gitu di situ. Maka commit message itu penting. Setiap
untuk merepresentasikan perubahannya apa gitu. Nah, ini ada commit message-nya juga di sini. Sama. Jadi kalaupun ada di ada yang salah ketika kita ngerjain tapi kita udah di commit, ya udah kerjain aja lagi terus benerin, kita commit lagi gitu. Cuman message commitnya berbeda gitu. Ini kalau untuk commit itu tidak terkait dengan versioning, tapi terkait dengan kerjaan aja, simpul merekam simpul kerjaan. Kayak gitu. Gimana, Ri? Oke ya. Head 1 itu ini, current ini. Kalau posisi kita ada di sini nih, ngaruh. Itu ngaruh biasanya, ngaruh ke, nih bentar, saya, ya, ini. Nah ini kan, ini list history lognya. Head 1 tuh karena headnya ada di sini. Head 1 tuh ya current-nya dia, current commit ID-nya dia. Kalau head 2 misalkan ada di sini kalau nggak salah. Head 3 di sini. Gitu. Nanti itu kalau yang itu lanjutan biasanya atau Ari mau nyoba-nyoba sendiri nggak apa-apa, atau teman-teman yang lain mau nyoba sendiri nggak apa-apa. Gitu ya. Yang alis 1, alis 2 itu apaan sih? Itu sebenarnya yaitu ininya apa, perbedaan ininya, tingkatan lah kalau bisa dikatakan tingkatan gitu. Atau coba lagi ya, takut saya salah. Seingat saya itu gitu. Nanti kalau yang itu kita nggak bahas ya. Ini aja. Nanti teman-teman bisa coba. Ya, ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Ya, ya. Bisa jadi dan sebenarnya mah itu perlu, Ri. Jadi kayak tadi, kalau untuk sekedar komit kita lanjut aja kalau memang ada kesalahan di komit ini. Mau dibenerin aja langsung gitu. Nanti bikin lagi komit, nah, gitu. Kayak ini tadi kan salah sih nih, ini kita butuh balik lagi ke sini. Kita nggak, sebenarnya nggak perlu balik lagi kalau memang masih dalam tahap development, hanya untuk simple-simple. Kan gini, di dalam di atas commit itu ini ada, nanti ada branch. Nih saya ini apa ya? Pakai inilah. Di sini misalkan tapi ini tahap development nih sampai sini. Ini tuh branch lagi nih, di bawah branch-nya development misalkan. Nanti di depan tuh ada lagi tahapan testing. Testing juga banyak commit-commit lagi nih. Banyak commit-commit. Belum lagi nanti ada branch-nya ini apa? Release. Ini juga banyak node-node lagi. Kalau release sih satu node biasanya. Bug fix biasanya, atau bug fix, jangan release. Bug fix biasanya. Nah, bug fix juga ini ada node-node lagi, ada commit, ada commit, ada commit gitu. Jadi di dalam koridor, koridor lah. Koridor commit itu sebenarnya kalaupun ada yang salah kita lakukan di commit sebelumnya, kita benerin aja langsung, nanti bikin commit baru kayak gitu. Keperluannya seperti itu. Kecuali kalau case-case kayak tadi itu biasanya ada di branch tree. Nanti kita bahaslah di depan, di materi berikutnya. Kayak gitu. Jadi ya kalau hanya sekedar baru commit ya udah benerin aja kalau memang salah di belakang kemarin udah di commit dan salah ini lagi gitu. Benerin gitu. Kayak gini misalkan kita contohkan. Bentar. Ini kan tadi apa? Nih kayak gini ya. Kita tambahkan sekarang tambahkan poin 5 ini ya. Kayak gitu. Kita X. Oke, git add, git commit, poin 5 rukun Islam. Oke, udah commit ya. Terus kita juga ini kalau kita git log,
Ini udah masuk ya. Kita ngerjain lagi aja gitu, nambahin lagi di ininya. Kayak ini tambahkan 5 misalkan poin 1. Itu. Oke, get add. Oh, ini oke. Nah, git log. Nih, ini udah kita tambahin lagi commit ID-nya. Nah, cuman di poin 5 kan sebenarnya tadi salah ya. Kalau kita lihat filenya. Nah, ini salah nih. Ya udah kita ini aja lagi, rubah lagi aja. Nah, oh ini salah. Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kita git add aja lagi. Git commit nm. Nah di sini message-nya harus detail tuh. Ini merubah poin, membenarkan misalkan ya. Membetulkan poin 5 Islam kayak gitu. Nah, gitu. Nanti komitnya jadi banyak ya nggak apa-apa gitu. Itu history yang pernah kita lakukan gitu. Oh, ya kan? Ini membetulkan, ini nih salah nih. Ya tinggal dibetulkan saja gitu. Nggak perlu kita check out ke commit yang tadi, commit yang 5 tadi. Nah, ini kayak gitu. Kayak gitu, Rik. Aya nu sanes. Iya, untuk git reset ini digunakan ketika pas kita kerja sebelum commit terakhir aja yang sedang dikerjakan gitu. Iya, nggak ideal sebenarnya kalau masih di ranah satu node commit ya, commit nggak ideal. Ya, sip, Rik. Oke. Anu sanes, aya? Oke, kita lanjut ya. Aduh, jam 10 ya. Oke, jika kita sampai gila. Ini ada dua ini ya. Ada dua materi. Bade ieu we. Nu ieu mah minggu depan. Atau nu ieu we nu ayeuna ke ieu minggu depan. Kumaha? Atau kumaha? Lanjut. Oh. Oke, sampai ini aja dulu ya yang share repo work form paling minggu depan. Kita yang ini aja. Yang remote repository dulu. Takut ini karena kita udah janji ya maksimal 2 jam kalau ada diskusi nanti. Minimal yang ini kita sampaikan. Yang remote repository itu ya dulu seperti pertanyaannya ini Pak Dadang dulu ini yang push gimana? Nah, push ini udah mulai remote repository. Misalkan kita ini ada remote. Nah, ini kita di GitHub misalkan ya. GitHub. Nah, kita ini di lokal. Nah, ini kita ke sini nih. Dihubungkan lokal ke GitHub. Oke. Kita coba bikin repo dulu di GitHub. Oke. Ini saya bikin repo baru. Ini belajar Git. Oke, udah ada. Belajar Git 2 aja. Oke. Ini teman-teman bisa kasih deskripsi, ini public atau private. Kalau public bisa diakses semua orang gitu, private hanya kita atau orang-orang tertentu lah. Ini bisa nambahin file juga, readme.
to ignore secara default. Nah, kita gini aja lah, create repository. Nah, ini ada ini nih, URL linknya lah. Ini ada HTTPS, ada SSH. Ini bisa dua-duanya gitu. Kalau SSH biasanya kita harus ngeset dulu ininya apa, public key, private key gitu harus ditanam di kita, apa yang ditanam di GitHub. Nah, ini yang paling simpel pakai HTTPS. Terus ini ada tahapan kalau kita belum punya repository di lokal kayak gini tahapannya. Ini kalau kita udah punya repo di lokal, tahapannya kayak gini untuk menghubungkan repo kita dengan yang ini. Nah, tadi kita udah punya repo di lokal. Nah, kita udah punya repo di lokal di sini. Menghubungkannya, nah, kita menghubungkannya kayak gini aja nih. Copy. Nah, git remote aid. Nah, origin ini bisa diganti sebenarnya. Mau apapun gitu ya, nggak hanya origin. Karena kita bisa menambahkan ini lebih dari satu remote git. Mana sketch nih. Nah, ini kita juga bisa connect ke GitLab atau connect ke Bitbucket atau connect ke reponya RCS lokal. RCS Devil maksudnya. Nah, bisa ke sini. Bisa dengan apa ya? Dengan konteks aplikasi yang sama gitu, dokumen yang sama ya. Nah, tadi yang ini nih, yang nah ini tuh nggak hanya origin, kita bisa bedakan gitu. Kalau ke sini GitHub misalkan, kalau ke sini GitLab, itu bisa dibedakan. Kita coba ya, originnya nggak origin GitHub karena repo servernya ada di GitHub. Oke, kita tambahkan. Udah bisa untuk ngeceknya. Git remote v. Nah, ini nama remote-nya GitHub, dia ngelink ke sini, ke repo yang ada di Git ini. Oke, ini kita udah buat linknya, kemudian Git push aja langsung nih. Kalau Git ini, karena branch-nya udah default master, kita Git push aja. Oke, Git push min u GitHub master. Ini nama origin, ini nama branch, karena kita branch-nya cuma ada satu. Nah, untuk ngecek di branch kita ada berapa, kita gini. Git branch min a atau juga min all. Tuh, branch-nya cuma ada satu gitu ya. Kalau kita ini. Oke, balik lagi tadi kita tinggal git push min u GitHub nama remote-nya terus branch-nya master. Oke, ini nge-push ya. Artinya data yang sudah kita tadi tambah-tambahkan ini akan masuk ke si GitHub gitu. Biasanya ada minta ini user sama passwordnya, user sama password di GitHub gitu. Ya itu di awal aja sih. Kalau kesininya kita kalau udah input biasanya nggak muncul komen. Nah, kita coba ini refresh. Nah, ini udah ada nih yang tadi kita tambahkan segala macam udah ada. Oke, kayak gini. Kita tambahkan lagi misalkan ini udah terhubung, kita tambahkan lagi ini. Oke, git add. Oke, git push. Nah. Oke, kita refresh.
Nah, udah ada poin 2. Nah, tadi kalau tadi ada ini apa? Bedanya antara git push ini dengan git push min u terus nama origin dan ini branch-nya. Min u ini kayak gini. Di awal kan kita gini nih. Nah, min u ini untuk merekam merekam apa nama remote-nya apa, branch-nya mana gitu. Jadi udah otomatis ketika ngetik git push saja dia akan nge-refer ke nama remote-nya GitHub, branch-nya branch master. Jadi kita nggak perlu lagi mengetikkan nama remote dan branch-nya gitu. Jadi cukup sekali aja di awal git push min u, nama remote-nya terus branch-nya. Kalau udah setelah itu ya udah git push aja. Kalau memang nge-push-nya ke branch yang ini, ke branch yang sama gitu sebelumnya dengan nama remote juga yang sama. Kita git push aja kayak gitu. Nah, untuk remote sih kayak gitu aja sih, sederhana kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Hmm? Oh, ya betul betul, Ri. Jadi gini, ntar saya gambarin lah biar nih. Nah, tadi kan di kita branch-nya cuman ada master tuh. Nah, branch-nya cuman ada master. Dan remote-nya juga cuman ke GitHub gitu ya. Ke sini aja gitu. Kalau memang udah pasti kita bakal nge-push ke GitHub dan branch-nya master, ya udah git push aja gitu. Git push aja. Kecuali jika di GitHub ini selain master ada branch development misalkan devel, ini ada branch staging. Di kita juga udah ada branch devel, ada branch staging. Nah, baru nih kalau kerjaan kita ngepushnya bisa ke apa? Ke berpindah-pindah branch, bisa ke sini, kerjaan kita tuh bisa ngepush ke sini, bisa ke sini, itu baru harus spesifik gitu. Harus spesifik ininya nama remote-nya, terus ini nama branch-nya apa. Nah, karena di karena kondisi kerjaan kita bisa nge-push ke master, bisa nge-push ke devel dan bisa nge-push ke staging. Maka dinamis setiap kali nge-push ya kalau ya sebutkan remote, kalau di GitHub ya GitHub gitu. Nama branch-nya apa? Bisa master, bisa devel, bisa staging, tergantung emang kerjaan kita ini perlu di-push ke branch yang mana, kayak gitu. Kalau hanya kerjaan kita hanya cukup nge-push ke master saja gitu dan remote-nya ke GitHub, ya udah git push aja cukup. Di awal pakai min u tadi, daftarkan git push min u, nama remote-nya GitHub, branch master udah seumur-umur misalnya, atau enggak seumur-umur sih. Selama kerjaan kita itu hanya nge-push ke remote GitHub dan master, ya udah. Itu aja cukup gitu. Kecuali ya itu tadi kerjaan kita dinamis, sebenarnya kita bisa nge-push ke master, bisa nge-push ke devel, staging ya sebutkan secara spesifik remote-nya dan nama branch-nya kayak gitu, Ri. Ada yang lain? Ya, ya. Di push mau dibalikin lagi ke lokal. Bentar. Dibalikin gimana maksudnya? Oh, di sini salah. Oke, kita salah ngedit lah gitu ya. Kita ini aja, edit aja di sini. Misalkan ya. Misalkan kita edit lagi. Sama kasusnya kayak tadi nih, ini ada request kerjaan ternyata salah nih.
Oke, tapi udah keburu di push nih. Nah, oke, get push. Nah, ini nih salah nih. Oke, ya kita tinggal benerin aja lagi. Iya, betul. Kita rubah lagi. Nah, ini apa nih, teman? Pada kitab ya, apa nggak salah. Nah, gitu. Min M, perbaikan ya. Perbaikan poin 3. Gitu. Git, di git push lagi, kayak gitu. Nah, jadi benar kan? Nah, kita bisa lihat dari history commit-nya tadi. Kalau di server udah bisa kita lihat. Nah, tadi kan ini menambahkan poin 3, kita cek. Ini ada warna hijau biasanya. Oh, ini salah nih, bukan ini. Oh iya ya. Terus kita cek lagi, oh ternyata udah ada perbaikan nih yang poin 3, kita buka lagi. Nah, ini yang warna merah itu yang dihapus, yang warna hijau yang ditambahkan. Oh, ternyata udah dibenerin nih iman kepada kitab misalkan. Itu yang tadinya salah. Kayak gitu, Jal. Oke. Ada lagi? Cok. Kita mah ini apa? Bebas aja. Mau nanya ini yang tadi yang di awal misalkan belum kepikiran atau apa. Oke. Ya. Riset itu hanya untuk di lokal, Wan. Ya, hanya untuk di lokal sih. Apakah bisa riset push di remote? Nah, itu PR juga sih. Mungkin Ridwan nanti bisa, ternyata ada nih gitu. Boleh, soalnya saya juga kadang ini masih ini belum belum hafal semua juga sih. Biasanya yang tadi riset-riset itu kegunaannya untuk ya di lokal aja pas kita kerja sebelum komit-komit terakhir itu tadi sih sebenarnya. Kalaupun ada salah ketika ada salah di remote, di server kayak tadi case-nya kayak Rizal ditanyain, ya udah tinggal benerin aja, tinggal push aja lagi kayak gitu. Atau misalkan salah versi, itu kalau udah salah versi nanti hubungannya sama branch, nanti di depan lah kita bahas itu. Ada lagi?